Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Izin kami buka Ustaz. Silakan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta sekalian, insya Allah ini adalah seri ke-17 membahas kitab Nawazil Zakat bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizullah. Dan Alhamdulillah Ustaz sudah hadir bersama kita dan kami langsung mempersilahkan Ustaz untuk dapat membahas kitab yang dimaksud beserta Ustaz Fadli, dan Ustaz Fadli pun sudah hadir. Kepada Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi kami persilahkan. Halaman berapa itu? Ustaz Fadli. Halaman 113 Ustaz. Waqala fil muntaqa. Bentar. (113). Nah, Ustaz. Kok tidak ketemu saya? Ataib. Ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allah, kita lanjutkan kembali tentang hukum zakat kontemporer, masih dalam matlab tsalis tentang zakat buah-buahan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah mengatakan ini diwajibkan adalah zakat perniagaan. Dan ini perkataan Hanafiyah dan Syafi'iyah, Qadim, dan mazhab dalam Hambali. Kemudian pendapat kedua mengatakan yang diwajibkan adalah zakat, yaitu zakat tumbuh-tumbuhan itu sendiri, zakat buah-buahan itu sendiri, bukan zakat perniagaan. Ini perkataan Malikiyah, Syafi'iyah di Qaul Jadid, dan satu pendapat dalam mazhab Hambali. Dalil pertama, dalil daripada pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa zakat tijarah itu lebih menguntungkan fakir miskin. Karena berapapun selisihnya akan dikenakan zakatnya. Berbeda dengan zakat yang dengan hitungan kiloan. Kemudian dalil dari pendapat kedua bahwa zakat biji-bijian atau buah-buahan lebih kuat berdasarkan ijma' para ulama, berbeda dengan zakat perniagaan. Zakat perniagaan ada khilaf para ulama. Mazhab Ibnu Hazm mereka tidak mewajibkan. Dan itu dipilih oleh sebagian ulama kontemporer, di antaranya Syekh Nasruddin Al-Albani. Maka tentu yang lebih ijma' lebih kuat. Kemudian dalil dari pendapat yang mengatakan zakat ini dikeluarkan adalah zakat buah-buahan dan biji-bijian, bahwasanya 1/10 itu lebih besar, lebih bermanfaat bagi fakir miskin daripada 2,5% atau 1/40. Kemudian tanzil hukmi as-thimar al-mu'addah lit-tijarah 'ala al-waqi' fa innaha la takhlu min halain. Dari khilaf tersebut ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, pemiliknya menanamnya kemudian dia jual. Jika
Dalam hal seperti ini berlaku hukum perbedaan pendapat yang sebelumnya, dan yang rajih adalah zakatnya zakat buah-buahan. Yang keadaan kedua, pemiliknya membeli. Maaf. Ayakuna malikuha, pemiliknya membeli hasil panen. Ya, untuk dijual kembali. Maka yang wajib adalah zakat perniagaan. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Muntaqa, Syarhul Muwatta, Ibni Abdul Bar. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala fil muntaqa mu'allaqan ala kalam al-imam Malik. Mu'alliqan. وهذا Mu'alliq, Syekh. معلقا على كلام الإمام مالك وهذا كما قال أنه إذا اشترى حنطة أو تمرا للتجارة ثم باعه بعد الحول فإنه يزكي ثمنه زكاة الأثمان ولا يزكيه زكاة الحبوب لأن الحبوب إنما يزكى زكاتها عند تنميتها على وجه الحرث وهو الزراعة والتنمية بالتجارة إنما هي تنمية الذهب والفضة والذي يراعى في ذلك جهة التنمية فإن كانت من جهة الزراعة روعي فيها نصاب الحب وكانت الحب وكانت الزكاة في عينه وإذا كانت التنمية بالتجارة روعي نصاب الثمن وكانت الزكاة في قيمة الحب دون عينه. Dan berkata dalam kitab Al-Muntaqa mengomentari perkataan Imam Malik, dan ini sebagaimana yang dikatakan bahwasanya jika seseorang membeli gandum atau kurma untuk diperdagangkan, kemudian ia menjualnya setelah berlalu haul, maka ia wajib menzakatkannya dengan zakat emas dan perak, dan bukan menzakatkannya dengan zakat biji-bijian. Karena biji-bijian hanya dizakatkan ketika dikembangkannya di ladang, yaitu pertanian. Dan dia terkena zakat karena ditanam, ditumbuhkan. Ya, kalau ini enggak, dia nggak numbuhin, dia beli, kemudian dia beli panen tahun ini, kemudian sudah 1 tahun, kan berarti ada keluarin zakatnya kan ya. Ya, dia tidak numbuhin, dia tetap masih berbentuk biji buah korma seperti yang dibelinya. Ya, itu maksudnya. Lanjut. Dan pengembangan dengan cara perniagaan, dan yang diperhitungkan dalam hal ini adalah pengembangannya. Maka jika dikembangkan dari sisi pertanian, maka yang diperhitungkan nisabnya adalah nisab biji-bijian, dan yang dikeluarkan zakatnya adalah barangnya. Dan jika pengembangannya dengan cara diperniagakan, maka diperlakukan nisabnya nisab emas dan perak, dan zakatnya dari nilai biji-bijiannya, bukan barangnya. Bukan fisik barangnya, bukan fisik barang. Tapi nilainya berarti disetarakan dengan uang, divaluasi dengan nilai uang. Ya, seperti itu. Lanjut. علما بأن القدر الواجب في الحالين المذكورتين إنما يجب إخراجه بعد التحقق ما يلي. أولا بلوغ المال الزكوي نصابا وهو 5 أوسق في زكاة الزروع والثمار، وقد تقدمت معادلتها بالمكاييل والأوزان الحديثة. أما في زكاة التجارة فيكون النصاب هو نصاب النقدين بعد تقويم العروض، وسيأتي بيانه تفصيلا إن شاء الله. فإن بلغت إحدى الزكاتين نصابا دون الأخرى فإنه يجب إخراج الزكاة مما بلغ نصابا، سواء كانت زكاة التجارة أو زكاة الزروع والثمار لوجود مقتضيها من غير معارض. Sebagaimana diketahui bahwa ukuran wajib pada kedua kondisi yang disebutkan. Kondisi yang pertama apa tadi? Pemiliknya menanam, dia jual.
Ya, ini mana zakat yang terkuat? Sudah dijelaskan. Yang terkuat zakat apa? Hubub wa thimar. Yaitu zakat pertanian. Ya. Kondisi yang kedua, dia beli. Kemudian tujuannya untuk dijual dan berlalu 1 tahun. Ya, yang terkuat dalam hal ini zakat perniagaan. Tapi kedua kondisi ini wajib dikeluarkan zakat bila terrealisasi beberapa hal. Pertama apa? Sampai nisab. Sampai nisab. Yaitu berapa? Khamsa wasaq. Khamsa Hah? wasaq. 5 wasaq. 5 wasak ada zakat pertanian, biji-bijian, dan buah-buahan. 5 wasak masih ingat berapa kilo? Ini sudah panjang lebar kan kita menjelaskan wasak beberapa pertemuan yang lalu. Ingat berapa kilo? 615 615. kilogram kalau tidak salah. 150 kilo. Betul itu pakai kilo? Menghitungnya pakai kilo betul. Kalau pakai liter berapa liter? 610,5 Ustaz, kilogram. 610,5. Kalau pakai liter berapa liter? Nah, Ikhwan. Dengan tirqah yang pertama 729. 729 liter. Dengan thariqah yang kedua 753,600 liter. Baik. Ya. Bila sampai qara'ta syai'an haid fa in balagat ihda zakataini, Sudah, Ustaz. maka bila nisabnya dari 2 zakat ini sampai nisab salah satu, ada nisab apa tadi? Nisab perniagaan dan nisab Pertanian, Ustaz. pertanian. Pertanian tadi kalau dengan berat 635 dengan volume 712 liter. Ya, kalau dengan nisab perniagaan berapa gram emas berarti? Ikhwan. Ikhwan. Berapa zakat perniagaan nisabnya? 85, Ustaz. 85 emas atau 20 dinar. Ya. Maka dinilai sekarang berasnya untuk 85 gram emas itu butuh berapa kilogram emas? Umpamanya, maaf, untuk 85 kilogram emas itu butuh berapa, sama dengan berapa kilogram beras. Anda umpamanya 550 sudah sampai. Jelas? Sedangkan 550 tidak sampai dalam zakat zuru'. Jelas? Sekarang wajib zakat atau tidak? Hah? Ya, ikhwan. Dalam 2 kondisi tadi, dia nanam tujuannya untuk dijual. Ya, atau dia beli, dia jual. Kemudian ternyata qadarullah hasil panennya hanya sampai 500 kilogram. Tapi kalau dinilai dengan emas per saat itu, karena jenis berasnya umpamanya bagus, dan lain-lain, itu
sekitar 100 gram emas. Ada kewajiban zakat atau tidak? Jika dia menanam, tidak ada, Ustaz. Jika dia yang menanam kondisi yang pertama. Menanam untuk dijual. Nah, karena tidak mencapai nisabnya. Kembali kepada khilaf sebelumnya. Khilafnya mana yang kuat? Hah? Zakat zuru' apa zakat tijarah? Suruh, Ustaz. Zakat zuru'. Berarti dia tidak sampai. Tetapi konsekuensi dari ucapan muallif di sini, Dr. Al-Ghufaili, beliau tetap mewajibkan. Karena di sini ada salah satu unsur diwajibkannya zakat, yaitu niatnya memperdagangkan. Paham? Niatnya bukan sekedar untuk disimpan, dimakan sampai tahun depan, sampai panen kembali. Umumnya petani sekarang, niat mereka menanam itu untuk disimpan, untuk sebagai makanan pokok, sampai tahun panen tahun depan, atau untuk dijual. Dijual, Ustaz. Ya, berarti ada salah satu dari dua yang mewajibkan zakat, yaitu zakat zuru', kemudian tijarah, karena niatnya perdagangan. Maka dizakatkankah atau tidak? Ini yang bila terrealisasi salah satunya nisab. Nisab zakat zuru' tidak sampai. Tapi zakat tijarah sampai. Ada kewajibankah? Fa'in balagat ihda zakataini nisaban dunal ukhra. Bila sampai zakatnya salah satu dari dua zakat, yaitu zakat zuru' dan atau zakat perniagaan. Fa'innahu yajibu ikhrajuz zakah mimma balagha nisaban. Wajib dikeluarkan zakatnya bila sampai nisabnya. Itu salah satunya. Sawa'un kana zakatut tijarah. Baik itu adalah zakat tijarah. Sekarang zakat tijarah sampai, zakat zuru' tidak. Maka wajib atau tidak? Wajib atau tidak ya ikhwan? Wajib. Wajib, Ustaz. Wajib. Ini kalau ada niatnya tijarah ya. Tapi kalau dia niatnya nanam, memang untuk dimakan, disimpan di dalam apa namanya biasa di kampung apa namanya? Lumbung ya, disimpan dalam lumbung, tidak untuk didagangkannya ya. Tapi kalau pas lagi butuh umpamanya mau makan ikan dan kolamnya sedang habis, mungkin dia jual dikit aja untuk membeli ikan. Kalau ini berarti kan tujuannya menanam bukan untuk beli ikan, bukan untuk jadikan uang. Ketika sama dengan tanah. Anda punya tanah, ada zakatkannya? Tidak. Ketika Anda jual butuh, dijual sebagian butuh untuk sekolah anak. Dengan menjualnya itu apakah ada zakatnya? Tidak. Karena untuk menutupi kebutuhannya, itu untuk kebutuhan sekolah anaknya, bukan tujuannya perdagangan. Ya. Wallahu a'lam. Atau zakat zuru' dulu dan thimar. Tapi biasanya zakat tijarah lebih kecil. Liwujudi muqtadiha min ghairi mu'arid. Kenapa? Karena ada hal yang menyebabkan dia terkena wajib zakat. Yaitu apa? Nisab. Ya. Thaniyan. يتم حساب الأنصبة بعد استخراج الأصول الثابتة المستخدمة في إنتاج وبيع تلك الثمار مثل الأبنية والأجهزة كالثلاجات والمعدات الزراعية ونحوها لكونها عروض قنية
وليست للتقليب والنماء فلا يجب فيها زكاة التجارة وهي ليست من الزروع والثمار فزكاتها إنما تؤخذ منها. Yang kedua, perhitungan nisab setelah dikeluarkannya barang-barang tetap yang digunakan untuk menghasilkan dan menjual buah-buahan tersebut seperti bangunan. Maksudnya aset tidak bergerak. Aset. Ya, aset tidak bergerak, mungkin ada mesin bajak. Sekarang orang bajak pakai traktor kan ya, mesin bajak. Atau kalau dulu bajaknya pakai sapi atau pakai kerbaunya. Kemudian alat bajaknya itu kalau dulu kan dari kayu, mahal juga itu, akhi. Ya, ada pertama bajak, kemudian digiling, kalau tidak salah saya, setelah itu baru ditanam. Ya, seperti itu. Nah, itu dikeluarkan, tidak termasuk yang terkena zakat. Lanjut. Seperti bangunan dan alat-alat seperti kulkas dan alat-alat pertanian dan sebagainya. Dikarenakan ia merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk membantu dan bukan untuk diubah atau dikembangkan. Maka tidak wajib padanya zakat perniagaan dan ia bukan termasuk dari pertanian dan buah-buahan. Maka zakatnya hanya diambil darinya, yaitu dari hasilnya saja. Ya. ثالثا مضي الحول ويتحقق ذلك بالحصاد في زكاة الزروع والثمار وبتمام سنة قمرية على العروض من حيث نية التجارة فيها فإن سبق حول إحداهما الأخرى وجبت زكاة ما مضى عليه حول سواء كانت زكاة التجارة أو زكاة الزروع والثمار لوجود مقتضيها من غير معارض. Yang ketiga yaitu berlalunya haul dan hal itu terpenuhi dengan proses panen pada zakat pertanian dan buah-buahan. Ya, dan karena pertanian buah-buahan ada berlalu haul syaratnya. Allah mengatakan wa'atuhu yawma hasadih. Keluarkanlah zakatnya pada saat kalian panen. Tapi umumnya dahulu panen itu per tahun atau per 6 bulan atau per 3 bulan. Untuk kurma mau dahulu mau sekarang per tahun, ya atau tidak? Atau sudah ada perubahan? Ya kawan, ya kurma hanya berbuah di musim panas saja kalau di negara Arab. Musim panas cuma sekali 1 tahun. Begitu juga kalau padi zaman dulu, ya di tahun 60-an, 50-an, 40-an. Berapa kali orang panen, bapak-bapak, ibu yang senior, setahun berapa kali panen? Setahun sekali, ya atau tidak? Iya, Allahu a'lam. Setahun sekali. Ya, yang ketiga berlalu haul, yaitu kalau untuk tanam biji-bijian berarti ketika panennya. Bila panennya lebih maju sebelum 1 haul sudah panen. Ya, Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkanlah kewajiban zakatnya pada saat hari panennya. Ya, walau udah baru 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan sudah panen. Keluarkan zakatnya. Ya. Yang untuk harta perniagaan yang tadi dia dagang beras. Ya. Maka berlalu 1 tahun qamariyah. 354 hari. Semenjak dia niatkan itu adalah untuk diperdagangkan. Fa in sabaqa anta qara'ta ya Syekh? لكن مترجم. Maka
jika telah berlalu satu haul salah satu keduanya yang dengan yang lain, artinya dia kan ini beras digunakan untuk diniatkan untuk diperdagangkan. Kan haulnya adalah haul qamariyah. Sedangkan dia panen baru 8 bulan atau 6 bulan sudah panen. Atau sekarang bahkan 4 bulan sudah panen kan ya. 4 bulan dia sudah panen. Ini sudah haul namanya. Wajibat zakatu ma madu alaihi haul. Wajib zakatnya. Sa'un kana zakat tijarah atau zakat zuru' wa shimar liwujudi muqtadiha min ghairi mu'arid. Baik zakat perniagaan atau zakat biji-bijian dan buah-buahan, karena ada hal yang mewajibkannya. Ada pertanyaan seputar ini? Kalau tidak kita lanjut. Pak Fred? Ya, belum ada pertanyaan. Silakan dapat dilanjut, Ustaz. Kita masuk materi baru, yaitu zakat hewan ternak. Yang hewan ternak tersebut diperdagangkan hasilnya. Seperti susunya, apalagi kulitnya bisa diperdagangkan. Bisa, Ustaz. Tentu setelah dia mati. Ulu, Ustaz. Hah? Bulu yang bisa diperdagangkan. Bulu, kulit, susu, kulit itu enggak, tentu dia setelah mati kalau kulit. Bulu apa tadi? Susu, apa lagi? Telur. Hah? Ini ada pembahasan telur juga, Ustaz. Telur. Ya, telur. Apa lagi? Ada satu lagi. Itu khilaf antara Syafi'iyah dengan Hanabilah. Syafi'iyah melarang, Hanabilah membolehkan. Kotorannya, Ustaz. Hah? Aduh, ya. Nah, Kotorannya, Ustaz. kotoran hewan. Kotoran hewan ternak. Jelas? Kan jadi pupuk dan diperjualbelikan. Ya. Lanjut. المطلب الرابع زكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالألبان ونحوها. Zakat hewan yang diperuntukkan untuk diperniagakan hasilnya seperti susu dan sebagainya. فإن مما لا يخفى تنوع التجارات في هذه الأزمنة وكثرتها ومن تلك التجارات التي نمت وكثرت طلبها وارتفعت أرباحها تجارة المنتجات الحيوانية كالألبان والبيض ونحوها مع عدم بحث تلك المسألة عند متقدمي الفقهاء لنظرة وقوعها قديما مما يستدعي بحث المسألة ببيان أقسامها وأحكامها وقد تعرض لها بعض الفقهاء المعاصرين إلا أنها ما زالت تحتاج إلى البحث والتحرير لذا فإنه يمكن تقسيم تلك المنتجات الحيوانية إلى قسمين وذلك بحسب الحيوانات المنتجة على النحو التالي. Tidak dipungkiri gitu Ustaz, mungkin ya, banyak dan beragam jenisnya perniagaan di zaman sekarang, dan di antara perniagaan tersebut ada yang berkembang dan bertambah permintaannya dan meningkat keuntungannya, yaitu perniagaan hasil ternak seperti susu, telur, dan sebagainya. Dengan kondisi tidak adanya penelitian terhadap permasalahan tersebut oleh para ulama terdahulu disebabkan jarangnya terjadi hal tersebut di zaman dahulu. Ya, kalau zaman dulu banyak orang jual susu. Hah? Kenapa tidak ada? Zaman dulu nggak ada jual susu. Ada, tapi terbatas. Kalau sekarang susu bisa dibuatkan susu bubuk sehingga tahan sampai berapa? Bubuk bisa 2 tahun, 3 tahun, expirednya bisa 2-3 tahun ya. Ya, atau dibuat dengan susu kental manis. Bisa tahan mungkin sampai 1,5 tahun. Dan susu yang harian, susu segar,
itu juga ada dan banyak. Ya, dan turunan yang lain seperti umpamanya turunan susu yang lain, Yogurt. keju, yogurt, ya, dan subhanallah banyak turunan dari susu tersebut diperjualbelikan. Ya, maka dahulu tidak dibahas oleh para ulama karena memang jarang kasusnya, karena pengawetannya di zaman dulu tidak dibahas. Ada sih tapi sangat terbatas, yaitu susu unta itu mereka keringkan dengan cara mereka masukkan ke dalam kulit, ke dalam bungkusan terbuat dari kulit, mereka masukkan ke dalam pasir di saat siang hari terik panas sehingga dia mengering. Nanti kemudian kapan dia butuh, dia rebus lagi pakai air panas. Itu adanya, itu tidak banyak. Namanya Syekh Fadli? Zabit bukan Ustaz? Bukan ya? Bukan. Lupa Ustaz. Ya, saya juga lupa, makanya saya ngantuk, tapi itu lupa juga. Lupa Ustaz, afan. Dalam zakat fitrah kewajibannya itu. Kalau Rasulullah SAW min tamarin harus lupa saya. Dia berbentuk susu itu dia jemur sehingga berbentuknya bolong-bolong dia setelah dijemur itu. Dan keras. Dan sampai sekarang pun masih ada dijual di pasar tradisional di Saudi Arabia ada. Nggak tahu kalau di daerah lain. Seperti itu mereka cara mengawetkannya masa dahulu. Bukan dengan cara dibuatkan bubuk yang bisa tahan lama, atau dengan cara dicampurkan dengan gula dan dengan pengawet yang lain. Allahu a'lam. Lanjut. Disebabkan jarang terjadinya hal tersebut di zaman dahulu yang menuntut untuk meneliti permasalahan tersebut dengan menjelaskan pembagiannya dan hukum-hukumnya, dan telah dipaparkan oleh sebagian ahli fikih kontemporer, hanya saja masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Maka dari itu dapat diklasifikasikan hasil ternak tersebut menjadi dua macam, yaitu berdasarkan hewan yang menghasilkannya, yaitu sebagai berikut. Al-qismu al-awwal an takuna al-hayawanat al-muntijah mimma tajibu zakah fi ainih kasaimati bahimatil an'am min ibil wa baqar wa ghanam faqad ikhtalafu fi hukmi zakah fiha wa fi muntajatiha ala aqwal thalathah wa hiya bagian pertama, hewan yang menghasilkan merupakan hewan yang wajib zakat padanya, seperti hewan ternak yaitu unta, sapi, dan kambing. Dan mereka berbeda pendapat tentang hukum zakat padanya dan pada hasil ternaknya menjadi 3 pendapat. Sebentar. Berarti ada hewan ternak yang dia terkena zakat. Ada hewan ternak yang tidak terkena wajib zakat. Seperti burung, rusa, ayam, bebek, seperti itu. Kita bahas dahulu pertama hewannya yang terkena zakat, seperti umpamanya unta, sapi, kambing, domba, kerbau. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Jadi 3 pendapat. Pertama, Al-qawlu al-awwal wujubu tazkiyati as-sawa'im ma'a intajiha zakat at-tijarah. Wa qala bidzalika ad-doktor Ahmad Al-Qurdi wa ad-doktor Muhammad Ra'fat Utsman haitsu qala ma tuntijuhu hadhihi al-hayawanat min alban wa ma yustakhraju minha kal-jild wa zabid wal qishdah wa kadzalika luhum ma yuthbah minha wa juluduha fa innal mawjud minhu fi nihayatil 'am yajibu an tuqawimuhu asy-syarikah wa tudif al-qimah ila thamanil hayawanat
نفسها المنتجة له إذا بلغ ذلك كله نصاب زكاة الأثمان وجب أن يخرج منه ربع الأشور، وهذا ما صرح به الفقهاء القدامى، حيث يقول جلال الدين المحلي في شرحه لمنهاج الطالبين للنووي بعد أن ذكر الرأي الجديد والقديم للشافعي القائل بتزكية الحيوانات زكاة التجارة تقوم مع درها ونسلها وصوفها وما اتخذ من لبنها بناء على أن النتاج مال التجارة. Pendapat yang pertama yaitu wajib zakat pada hewan ternak dan hasil ternaknya dengan zakat perniagaan. Dan yang mengatakan pendapat tersebut adalah Dr. Ahmad Al-Qurdi dan Muhammad Ra'fat Utsman, di mana beliau mengatakan apa yang dihasilkan oleh hewan-hewan tersebut dari susunya dan apa yang diekstrak gitu, diolah darinya seperti kulit, mentega dan sudah ini apa Ustaz ya? Kistoh, kalau bahasa sekarang kistoh itu krim. Enak. Krim. Kalau antum umroh enak banget. Tanya aja beli kistoh. Kistoh ya akhi. Itu dikasih dengan makan pakai roti itu enaknya banget. Hampir kalau di Arab Saudi itu produk-produk susu itu turunannya subhanallah. Enak, seger, enak, seger, enak. Saya ngajak ketika ada jemaah umroh bareng saya, itu saya beliin kistoh itu ada yang ukuran kecil, lalu isinya sekitar 100, nggak sampai 100 ml, mungkin 50 ml. Dengan satu roti Arab yang bulat tipis gitu. Itu pada nagih. Ternyata orang Arab enak-enak makannya Ustaz ya. Makanya antum di sini gendut dulu Ustaz ya. Iya, saya gendutnya di Indonesia bukan di sini ya. Tapi enak. Kista. Kalau biasanya kalau di bahasa Inggrisnya cream namanya. Cream, tapi ya susah membedakannya kalau creamer dengan kista itu. Kalau untuk lihat aja di apa namanya di Google, coba ketik kista. Ada yang ya dia kayak creamer, biasanya digunakan untuk menghiasi hiasan di atas susu, ya, di atas kue cake. Creamer kan namanya ya, apa namanya? Iya creamer itu. Iya creamy. Lanjut. Dan begitu juga daging dari hewan yang disembelih dan kulitnya. Maka apa saja yang dihasilkan darinya pada akhir tahun, perusahaan wajib untuk menilainya dan menggabungkannya ke dalam nilai hewan-hewan tersebut sendiri yang menghasilkan untuknya. Jika mencapai nisab zakat harta, maka wajib untuk mengeluarkan darinya 2,5%, dan ini yang dijelaskan oleh para ahli fikih terdahulu, di mana telah dikatakan oleh Jalaluddin Al-Muhalli dalam syarahnya pada Minhaj Al-Mahalli. Ya, itu syarah Al-Mahalli ala Minhaj Talibin lin-Nawawi. Setelah menyebutkan pendapat baru dan lama Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan kewajiban zakat hewan tersebut dengan zakat perniagaan. Kalau Imam Syafi'i qadim jadid, bukan baru lama, baru lama. Baru lama itu kebayaran baru, kebayaran lama. Kalau kata Imam Syafi'i bukan pendapat baru, pendapat lama. Qaul qadim, qaul jadid. Kalau diartikan sama aja sih, cuman sudah terbiasa qaul qadim, qaul jadid. Nah, Adli. Fadli, masih ada di sini? Fadli?
Nah, insya Allah Fadli sedang mencoba masuk kembali, Ustadz. Saya terputus. Fadli, Afwan, saya terputus, Ustaz. ya lanjut. Al-qawlu ats-tsani, ini Sebentar. dilanjutkan dulu, Ustaz. Belum dijelaskan, Ustaz, tadi. Yang pertama belum dijelaskan kan ya. Nah, Ustaz. Yang pertama dihitung zakatnya dengan zakat perniagaan. Ya, pada saat tahunnya setelah 1 tahun kan haul, dihitung berapa hewan yang hidup. Berapa yang berbentuk turunannya seperti susu atau kistah tadi, krim, atau berapa yang berbentuk keju, ya, berapa yang berbentuk kulit, nilai semuanya dengan rupiah, digabungkan dengan hewannya, dan ada yang sudah terjual berarti uang digabungkan, dikali 2,5% seluruhnya. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di Qaul Jadid dan Qadim menurut Al-Mahalli dalam Syarh Minhajut Talibin lin-Nawawi. Dia mengatakan tuqawwam ma'adarriha wa nasliha, dinilai dengan pertambahan nilainya dan dengan anak-anak hewan tersebut, bulunya juga, kemudian susunya, karena itu semuanya adalah hasil harta perniagaan. Hasil dari harta perniagaan. Lanjut pendapat yang kedua. Al-qawlu ats-tsani tuzakka al-hayawanat al-muntijah zakata as-sa'imah wa tuzakka ghallatuha zakata at-tijarah wa qala bidzalika ad-Doktor Muhammad ibn Abdul Ghaffar Asy-Syarif. Pendapat yang kedua, dizakatkan hewan-hewan yang menghasilkan dengan zakat hewan ternak dan dizakatkan penghasilannya dengan zakat perniagaan. Dan ini pendapat ini dikatakan oleh Dr. Muhammad ibn Abdul Ghaffar Asy-Syarif. Ya, pendapat kedua, yang induknya, yang hewannya zakat hewan ternak. Kan zakat perniagaan per ekor dikeluarkan. Sedangkan yang hasilnya itu dizakatkan dengan zakat perniagaan. Ya, lanjut pendapat yang ketiga. Al-qawlu ats-tsalits tuzakka al-ghalla zakatan nuqud wa yakunu dzalika inda istifadatihi aw ba'da hawlanil hawl ala dzalik wa qala bidzalika Dr. Al-Khudar Ali Idris wa alaihi al-amal fi diwan az-zakah bis-Sudan wa mala ilaihi asy-Syaikh Abdullah ibn Muni' ma'a ja'li zakatil ghallah ba'da hawlanil hawl. Pendapat yang ketiga dizakatkan penghasilannya yaitu dengan perhitungan zakat emas dan perak, dan itu dilakukan ketika memperoleh hasilnya atau setelah mencapai haul, dan pendapat itu dikatakan oleh Dr. Al-Khudar Ali Idris dan dipraktekkan di Dewan Zakat Sudan, dan condong kepada pendapat tersebut Syekh Abdullah ibn Mu'in dengan menjadikan zakat hasilnya setelah mencapai haul. Ya. Yang ketiga, hasil semuanya ghallahnya dizakatkan dengan zakat perniagaan udah. Bukan zakat uang. Zakat uang perniagaannya sama. Zakat uang. Maka ketika dia menjadi uang dizakatkan. Kalau belum menjadi uang tidak dizakatkan lah. Ya, yang laku jadi uang itu dizakatkan. Yang tidak laku bentuk barang tidak dizakatkan. Ya. Lanjut. Al-adillah, dalil-dalil. Dalil al-qawlu al-awwal
أن الحيوان ونتاجه مال قصد به التجارة فيجب تزكيته زكاة التجارة ونوقش بأنه لا يسلم بأن المال في هذه الصورة هو عروض تجارة وذلك لأن العروض هي التي تعد للتقليد في البيع والشراء وليس الأمر كذلك هنا فالحيوانات لا يقصد الاتجار ببيعها وشرائها وإنما ببيع نتاجها. Dalil pendapat pertama, bahwasanya hewan-hewan tersebut dan hasilnya merupakan harta yang dimaksudkan untuk perniagaan, maka wajib dizakatkan dengan zakat perniagaan. Dan ditanggapi dalil tersebut bahwasanya tidak dibenarkan bahwa harta pada kondisi ini adalah harta perniagaan. Dan itu karena barang perniagaan adalah yang diperuntukkan untuk ditukar dalam jual beli. Dan bukan seperti itu yang terjadi di sini. Maka hewan-hewan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk dijual hasilnya saja. Ya. Dapat yang pertama mengatakan kan sebagai zakat perniagaan hewannya dan hasilnya sekalian, ya, zakatkan zakat perniagaan. Kenapa? Karena tujuannya adalah perniagaan, dia jual. Tetapi ya dalil ini tidak kuat. Karena zakat perniagaan itu Anda beli barang, pertama uang dirubah dibeli barang, jadi barang, dijual jadi uang. Kemudian uang dibeli barang lagi, dijual dan ada selisihnya, itu labanya. Dan labanya bisa digunakan untuk kepentingan hidup. Kalau kurang dari labanya berarti pokoknya yang dimakan untuk hidup. Nanti ini lama-lama jadi rugi. Ya, begitu seterusnya. Kalau ini kan tidak seperti itu. Ya, ada susu dijual jadi uang. Kemudian dibeli lagi susu apa tidak? Tidak. Maka ini tidak masuk dalam definisi dagang. Lanjut. Dalil al-qawlu al-thani anna al-hayawanat al-muntijah mimma tajibu zakah fi ainihi likauniha sa'imatu an'am. Amma natajuha kal-alban wa nahwiha fahiya malun akhar tajibu fihi zakat at-tijarah. Fahuma malani tajibu fi kullin minhuma zakah takhtalifu 'anil ukhra liikhtilafi sababiha. Fa fi sa'imatil an'am tajibu zakah bisababi shaum wa fil ghallah aw an-nataj tajibu az-zakah bisababil al-ittijar bihi. Wa nuqisha bi anna wasf at-tijara yuzilu sababa zakati shaum wa huma al-iqtina li talabin nama kama annahuma fil haqiqah malun wahid. Fal ghallah natijatun 'anil hayawan wa la yajuzu tathniyatu az-zakah fil milkil wahid. Dalil pendapat yang kedua bahwasanya hewan-hewan yang menghasilkan memproduksi hewan itu wajib zakat padanya dikarenakan ia merupakan hewan ternak yang digembala. Sedangkan hasilnya seperti susu dan sebagainya, maka ia merupakan harta yang lain. Wajib padanya zakat perniagaan. Maka keduanya merupakan harta yang wajib wajib zakat pada setiap harta tersebut. Yang berbeda satu dengan yang lainnya disebabkan perbedaan sebab kewajiban zakat padanya. Maka pada hewan ternak wajib zakat padanya dengan sebab diternak atau digembala, dan pada penghasilannya wajib zakat padanya disebabkan perniagaan dengannya. Dan ditanggapi pendapat ini, dalil ini bahwasanya mensifati dengan perniagaan menghilangkan sebab zakat ternak, dan itu merupakan proses bahwa al-iqtina li talabi an-nam. Maksudnya bagaimana di sini? Tujuannya adalah untuk mendapatkannya agar
dan mendapat pertambahan dari harta tersebut. Karena penghasilan adalah harta yang tumbuh atau berkembang yang wajib dizakatkan, dan ia bukanlah barang perniagaan dan dan tidak boleh double dalam satu zakat. Oh iya. Pada satu kepemilikan. Dalil yang kedua, mereka mengatakan ya, fisik hewannya terkena zakat hewan ternak. Hasilnya yang diperdagangkan, produk hewan itu terkena zakat perniagaan. Karena menurut mereka ini dua harta yang berbeda. Yang satu diternak, yang satu didagangkan. Ya masing-masing terkena sebab zakat masing-masing. Ya. Pendapat ini ditanggapi ya, ketika dikatakan dia harta dagang, maka hilanglah sebab yang kedua, yang pertama yaitu sebagai harta hewan ternak. Ya. Maka dia satu harta. Ya, satu harta. Dan hasil penjualan turunan hewan tadi masuk bagian dari hewan pertambahan hewan tadi. Dan satu harta tidak boleh terkena zakat dua kali. Ya, lanjut. Dalil al-qawlu al-thalith anna hadhihi al-hayawanat mustaghallat tajibu az-zakah fi ghallatiha li'anna al-ghallah malun namin qa'imin tajibu tazkiyatuhu wa laysa huwa ardu tijarah wala zar' wa huwa ailun li athman yaqbiduha sahibuha fatajibu tazkiyatuha zakata an-nuqud wa nuqish bi annahu la yusallamu i'tibaruha mustaghallat لكون الأصل الذي نتجت عنه الغلة تجب الزكاة في عينه وأما الغلة فإن بقيت وحال عليها الحول فهي مال تجارة لا أثمان وإن بيعت فالزكاة واجبة في قيمتها بعد حولان الحول وما نتج عنها من أرباح كما أن زكاة المستغلات مسألة خلافية بين أهل العلم ولا يصح الاستدلال بمحل النزاع ولا القياس على أصل مختلف فيه. Dalil pendapat ketiga bahwasanya hewan-hewan ini adalah harta yang menghasilkan yang wajib padanya zakat penghasilannya. Karena Zakat ghallah itu zakat yang mengikut kepada induk. Umpamanya awal Anda dagang rumah. Modal awal umpamanya 5 unit rumah. 5 unit rumah sudah harganya umpamanya 500 juta. Sampai nisab. Kemudian Anda jual, Anda beli lagi unit, Anda jual, Anda beli lagi unit, Anda jual, beli unit. Di akhir tahun semua unitnya ada 9 unit. Berarti yang modal awal berapa? 5. Yang ghallahnya pertambahannya 4 unit. Ya. Zakat ghallah ini ya, kalau dalam perniagaan dia mengikut kepada zakat induknya, induk hartanya. Jelas? Ghallah. Zakat ghallah itu adalah uang yang dinilai, dikeluarkan uang bukan barang. Lanjut. Karena ghallah atau penghasilan adalah harta yang tumbuh atau berkembang yang wajib dizakatkan dan ia bukanlah barang perniagaan dan bukan juga pertanian. Dan dia Ustaz Ayil di sini apa Ustaz? Kembali menjadi uang. Dan ia kembali menjadi uang yang dipegang oleh pemiliknya, maka wajib menzakatkannya dengan zakat uang. Uang, ya. Dan ditanggapi artinya tambahan, maksudnya tambahan dari pokok 5 unit tadi menjadi 9 unit, itu tujuannya bukan barang. Kan hasilnya tadi pertama modalnya 5 unit, sekarang jadi 9 unit. Itu tujuannya adalah mau diuangkan lagi.
maka udah zakat uang aja sekalian. Ya, namun pendapat ini diberikan tanggapan apa? Bahwasanya tidak diterima menganggap hewan-hewan tersebut sebagai ghala atau penghasilan, dikarenakan pada Bukan asalnya hewan tadi. Bukan hewan. Tadi itu muntajat produk hewan. Produk turunan hewan. Yaitu susu. Ya. Kalau pendapat yang ketiga, dia mengkiaskannya dengan hasil pertambahan perniagaan. Paham? Ya. Ya, dari 4 unit, dari 5 unit menjadi 9, jadi tambah 4. Tadi sama aja dengan hewan ternak tadi, dari umpamanya 40 ekor kambing menjadi 40 ekor kambing tambah susu 500 liter tambah bulu umpamanya sekian kilo atau sekian apalah nama satuan jualnya, seperti itu kata dia. Ya, maka ini tidak bisa diterima. Kenapa? Lanjut. Karena hukum asalnya, karena kan hukum asalnya sesuatu karena asal yaitu hewannya, karena hewannya yang menghasilkan darinya penghasilan tersebut wajib zakat pada hewan pada hewannya. Sedangkan adapun hasilnya jika tersisa, Adapun zakat ghallah jika tersisa dan sampai pada haul, maka ia merupakan harta perniagaan, bukan uang. bukan Dan uang. jika dijual, maka zakat wajib pada nilainya setelah sampai haul padanya dan apa yang dihasilkan darinya dari keuntungan. Laba, artinya yang ghallah tadi dia mendapatkan untung lagi itu. Ya. Terus sama anna sebagaimana bahwa zakat yang dihasilkan tadi merupakan permasalahan khilaf di antara ahli ilmu dan tidak sah berdalil dengan mahal niza yang diperselisihkannya ini tadi, dan tidak juga dengan kias atas sesuatu yang masih diperselisihkan. Ya, tadi kan dia berdalil dengan zakat ghallah dalam perniagaan. Dia samakan dengan zakat ghallah. Berarti mana di sini hukum asal? Di sini asal adalah zakat ghallah. Zakat ghallah perniagaan. Hukum farak mana di sini? Yaitu hasil turunan dari hewan ternak. Hukumnya apa? Disamakan hukumnya dengan zakat ghallah. Zakat ghallah tadi khilaf para ulama tentang boleh dan tidaknya, wajib dan tidaknya. Bila asal dari kias diperselisihkan, itu tidak sah tidak kuat untuk dikiaskan. Dia syarat makis alai ayakuna thabitan bin nassi wal ijma'. Harus yang bisa dikiaskan padanya adalah itu hukumnya tetap dengan nas Al-Quran, sunnah, dan ijma', bukan masalah khilafiyah. Wallahu a'lam. Sebelum kita masuk ke tarjih, waktu sudah lewat. Kita tutup, insyaAllah kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Karena tarjihnya juga panjang. Nanti ada sabul khilaf lagi. Antum kira-kira mana yang kuat menurut antum, Ustaz Fadli? Dapat pertama, kedua, atau ketiga? Wallahu a'lam, Ustaz. Belum bisa, Ustaz. Ya udah, nantilah kita lihat. Ya, bentar ditutup. Bentar, Pak Afrad. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Dan nampaknya insya Allah para peserta dapat memahami. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Silakan kepada Ustadz dapat ditutup. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi diri kita dan bagi kaum muslimin yang mendapatkan ilmu dari kita atau mendapatkan pelayanan wajib zakat dari kita.
yang dengan demikian kita menambah pahala dari dengan mereka melakukan perintah Allah Azza wa Jalla. Wallahu li taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Dan kepada Ustadz dipersilakan untuk dapat live ruang Zoom terlebih dahulu. Para peserta, demikian untuk sesi pertemuan ke-17 ini, kami himbau agar para peserta senantiasa menggunakan kesempatan yang ada bersama guru kita, Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk informasi selanjutnya, silakan dapat memantau di WhatsApp group, dan kita tutup untuk sesi kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.